Kembali ke topik aja kali Pak, mengenai hari ini wanita di mata Tuhan gitu kan bagus. Saya mau cerita aja kalau dalam bahasa Inggris itu yang namanya ipar ya, kalau yang laki-laki brother in law, kalau yang perempuan sister in law, kalau mertua laki-laki father in law, kalau mertua perempuan mother in law, tapi kalau istri she is the law. Ya Pak King David silakan, tadi mau ngomong apa? Sorry Pak King David silakan. Wah, ini masuk Pak lagi Arab mabuk. Ada Arab mabuk lagi Pak, mabuk lagi kita nih. Pak King David ya. Tadi mau ngomong apa tadi? Silakan. Anak kecil buat itu kita usir. Gini semua teman-teman, itu kan si anak kecil ini kan akibat pencucian otak oleh orang-orang yang mengajari dia, sehingga dia punya akal sudah tidak jalan lagi, kecerdasan dia tidak jalan lagi. Kita tidak butuh yang ada di ruangan sini seperti betul. Dia. Yang kita butuh orang yang ada di luar sana, bahwa mereka yang akan menilai bahwa bulan tidak pernah terbelah secara ilmu pengetahuan, secara sains. Bulan tidak pernah terbelah. Apabila bulan terbelah, akibatnya dunia ini akan menerima, yaitu apa? Kiamat. Jadi kalau orang yang sudah dicuci otak, contohnya begini Pak, semua ya, orang-orang yang ada di luar sana semua di live chat semua, saya mengatakan Prabowo lah yang memenangi menjadi presiden. Berarti saya bodoh dong. Fakta mengatakan bahwa Jokowi adalah presiden Republik Indonesia, tapi saya ngotot, saya bilang Prabowo, itulah kebodohan saya. Sama dengan yang tadi itu. Karena sudah diajarin yang salah, dicekokin yang salah, makanya dia tetap ngotot bulan terbelah. Sudah ditunjukin screen NASA, jelas-jelas bahwa bulan tidak pernah terbelah, tetap dia ngotot terbelah. Ibu Sofiatul juga sudah mengatakan ada berapa Ka'bah yang ada, 26 Ka'bah, tetap karena dia tidak mengerti. Sudah dicekokin otaknya, dia sudah dikunci mati, sudah tidak jalan akal sehatnya. Jadi kita berdebat seperti apapun pada orang-orang botol begini, menurut saya setelah kita mengetahui kebodohan dia, kita kunci mati dia, kita yang bikin satu kesimpulan keluar, memberikan info kepada orang-orang luar bahwa inilah kebodohan orang. Kalau sudah bodoh seperti ini, sebenarnya begini Pak, sebenarnya mereka itu karena sudah di brainwash ya dengan pengajaran Islam ini sedari kecil, ya kan? Mereka itu pertama mereka tidak bisa bahasa Arab. Jadi Jack Fair ini kalau saya rasa ini mencerminkan 80% Muslim Indonesia. Jadi sok-sok bela agama, sok-sok pokoknya Allahku cuma satu. Tapi pada kenyataannya ketika kita saya belajar 4 tahun ya Islam, ketika kita tanya mereka ngerti apa-apa loh Pak. Bahkan yang kemarin si Abdul Max, yang bisa bahasa Arab Pak, bahasa Arab lancar Pak, bisa dia bahasa Arab. Saya tanya siapa itu Israel? Kan itu di channelnya Pak Lobo ya kalau nggak salah ya. Waktu saya tanya itu, dia nggak bisa jelasin. Padahal dia baru saja memberikan kita Kejadian 35, di mana Yakub bergulat dengan Allah dan Allah mengganti nama Yakub menjadi Israel. Barusan dia kasih ayat ini, dia tanya loh pasal itu, masa sih Allah bisa bergulat dengan manusia? Terus ketika kita kasih di layar ya Kejadian Yakub bergulat dengan Allah ini dan diganti namanya, kemudian tempat itu diberi nama Peniel, saya tanya siapa Israel? Dia nggak bisa jawab.
Dia mengatakan Israel itu suatu kaum, suatu bani, suatu bangsa, anaknya Yakub, yaitu Yehuda. Artinya memang dari Quran saja Anda itu tidak mempunyai pengetahuan yang lengkap, karena Quran ini merupakan potongan-potongan informasi atau puzzle yang nggak lengkap. Anda hanya bisa tahu, misalnya nih, siapa istrinya Adam, itu nggak bisa tahu dari Quran, nggak tertulis. Ya, cerita tentang Yunus kemarin kita bahas, itu nggak lengkap di dalam Quran. Anda nggak bisa tahu, itu potongan-potongan kepingan puzzle tersebar di mana-mana lagi ayatnya. Kalau di kita kan nggak dijadikan satu kitab, namanya kitab Yunus. Anda tahu ceritanya dengan jelas dari A sampai Z. Apa alasannya Allah mengutus Yunus? Ke kota mana Yunus diutus? Apa yang terjadi dengan Yunus? Itu jelas runtutannya, ada 4 pasal di dalam kitab Yunus itu. Tapi kalau di Quran ada jelas. Bu. Bahkan hadisnya itu lebih lengkap dibanding Qurannya. Berarti hadis ini adalah seorang nabi. Ya kan? At-Tabari Ibn Katsir ini seorang nabi nih. Dia bisa mendapatkan informasi lebih banyak daripada apa yang ada di dalam Quran. Iya. Ya Bu, saya cuman kasihan sama ibunya tuh anak. Ibunya tuh anak pasti mau bunuh diri, udah punya anak. Kalau orang tua, iya, kalau saya bilang ini sudah nggak zamannya lagi Muslim seperti Jack Fair tadi ya. Kalau Anda mungkin hidup di tahun 80-an, yang mana dunia internet belum secanggih ini, yang mana dunia informasi Anda tidak bisa klik dengan satu jari, mungkin. Kenapa? Anda kan di brainwash otaknya dari kecil, ya kan? Tetapi kalau sekarang Anda masih punya pikiran seperti Jack Fair tadi, waduh, luar Indonesia bisa kacau. Kenapa? Karena Anda artinya tidak punya kemampuan menyaring informasi yang Anda terima. Semua informasi yang Anda terima, Anda telan bulet-bulet. Makanya orang Indonesia Muslimnya itu gampang panas, gampang terbakar, gampang demo. Kenapa? Karena ketika informasi diterima, itu dia tidak mencerna. Contohnya di Pakistan, Pak. Ya, ketika ada informasi, kemarin yang orang digantung dibunuh sampai dibakar, ya, karena katanya isunya penodaan agama dan sebagainya. Ternyata tidak seperti itu, tidak benar loh itu beritanya. Tetapi terjadi pembunuhan. Kemudian di Paris terjadi pembunuhan atas seorang guru di Paris, yang mana pada itu fitnah. Anak ini ketakutan karena dia sering bolos mau dikeluarkan dari sekolahnya, dia mau fitnah, orang ini membuat karikatur Muhammad. Sehingga orang ini dibunuh. Artinya Muslim ini, dia tidak bisa mencerna informasi yang dia terima. Karena apa? Karena Muslim ini dari kecil diajarkan untuk menghafal. Menghafal itu adalah pola pikir yang paling rendah. Sehingga mereka itu tidak bisa mengevaluasi data atau informasi yang mereka terima. Mereka cuma terbulan. Kenapa? Dari kecil sudah diajar menghafal. Kalau menghafal itu kan harus nurut, Pak, sama gurunya. A, B, C. Kamu juga harus ngomong 1 tambah 1 sama dengan 10. Kalau gurunya ngomong 1 tambah 1 sama dengan 10, kamu tetap harus ikut 1 tambah 1 sama dengan 10. Sekalipun itu salah, kamu nggak boleh nanya. Karena didoktrin untuk menghafal. Nah, inilah sebenarnya generasi muda ini harus berubah. Ya, menghafal itu setingkat gorila, EQ-nya sekitar 87. Gorila itu bisa menghafal sekitar 2000 lebih kosakata dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kalian generasi muda hanya bisa menghafal, tapi tidak mengerti, bahkan nggak bisa mengevaluasi informasi, ya repot. Jadinya kayak Jack Fair tadi. Oh, bulan terbelah. Dia nggak berpikir. Bulan itu satelit bumi gitu loh. Kalau bulan terbelah artinya bumi itu akan keluar dari rotasinya. Dia bisa maju mendekati matahari atau bisa kelempar keluar dari rotasi bumi, karena bulan itu satelitnya yang membuat bumi pada putaran atau rotasinya. Iya. Nggak nyampe pikirannya ke situ. Kasihan ibunya udah hamil 9 bulan ngeluarin anak ciut otak begitu, kasihan ibunya. Sebenarnya kalau kita lihat ya, sebenarnya kalau kita lihat ada hadis yang mengatakan memang bulan itu terbelah. Itu ada di Sahih Muslim 5014. Pak Bombo mungkin bisa bagikan share screen saya, Pak. Hadis yang mengatakan terbelahnya bulan. Kita bacakan saja, Pak. Sebentar ya. Sekalian kita coba pertanyakan ke saudara-saudara kita Muslim, ya kan? Di sini memang dikatakan, ya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna dan seterusnya. Dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas berkata, bulan terbelah menjadi 2 bagian. Dalam hadis Abu Dawud disebutkan bulan terbelah di masa Rasulullah SAW. Nah, kalau kita melihat sekarang ke langit kita, bulan itu kan bulat. Katakanlah dulu pernah terbelah. Tetapi di mana ada hadis yang mengatakan bahwa bulan yang terbelah itu disatukan kembali. Dan disatukannya pakai apa? Siapa yang mempersatukan kembali bulan yang terbelah itu?
Kenapa sekarang menjadi bulat utuh lagi kalau dulu pernah terbelah? Secara logika harusnya saudara-saudara kita yang di seberang, saudara-saudara muslim berpikir kritis. Ini di langit kita sekarang, ini bulan itu bulat. Kalau dulu pernah terbelah, siapa yang menyatukannya lagi? Dan di mana ayat yang menyatukannya? Terus kalau pernah terbelah pasti udah kiamat pada waktu itu, Pak. Iya. Pak Ciler. Iya, Pak. Iya. Bulan sama bumi gedean mana? Gedean bumi, Pak. Bumi apa bulan? Saya nggak tahu. Ya. Pakai lem Aibon, Pak. Pakai lem Aibon itu di lemnya Alteco atau nggak Aibon. Sekarang ya, kita ibarat gini aja, Pak Ciler. Nggak usah bilang bulan yang terbelah deh. Bumi yang terbelah ini bagi dua ini. Jadi apa kita? Bumi datar, Pak. Mana bumi datarnya, Pak Ciler? Itulah kebodohan. Itulah kebodohan. Baru satu gunung meletus saja kita udah kalang kabut. Apalagi bumi terbelah menjadi dua. Aduh, celaka dah. Tsunami sebesar apa tingginya tsunami itu? Selesai bumi ini. Nggak usah bilang bulan. Oi, orang bodoh semua dengar. Kalau bulan itu terbelah habis bumi ini. Mbak Sofiatul. Izin jadi ampun bodohnya. Jadi tadi juga kita sudah ditunjukkan buat apa mereka malu mengatakan bahwa Muhammad itu memang tidak punya mujizat. Karena di Yunus 20 seperti yang di share screen saya nih Pak Bom, bisa dibagikan Pak. Yang tadi saya sampaikan juga dikatakan bahwa Muhammad itu memang tidak punya mujizat. Iya kan? Kenapa mereka mesti malu mengatakan itu? Memang tidak pernah punya mujizat. Justru dia mau membuktikan punya mujizat, makanya main mujizat-mujizatan. Nah itu, jadi mereka ini percaya kepada Qur'annya. Tadi saya tanya kepada si Jack Ware itu, kamu percaya nggak sama Qur'anmu? Percaya. Di Qur'anmu dikatakan bahwa Muhammad itu tidak ada mujizat. Kenapa kamu ngotot mengatakan karena bulan pernah terbelah dan itu menjadi mujizatnya Muhammad? Kan itu yang saya tadi tanyakan ke dia. Ya sudahlah, kalau memang tidak ada mujizat ya tidak ada, selesai kan? Jadi nggak usah mengarang bebas gitu loh. Benar Pak Ciler. Makanya tadi saya tanya, katanya buta huruf. Waktu di Goa Hira buta huruf, dikasih suruh baca. Yang disuruh baca tuh apaan? Pasti kan ada sesuatu yang bisa dibaca kalau disuruh baca. Gitu loh. Nah, pasti, ketika betul. Itu katanya, iya, kalau Pak Ciler dikasih, Pak Ciler baca. Terus nggak ada yang dibaca, apa yang mau dibaca Pak Ciler? Ngomelin balik sama Pak Ciler. Lu goblok ya suruh saya baca. Kalau saya ditanya sama malaikat di gua, Pak. Baca. Gelap tahu nggak kelihatan gitu jawabnya, Pak. Ya gitu. Gelap tahu. Terus katanya tuh bocah. Ya itu mungkin karena gelap, Pak. Jadi Muhammad waktu itu mengatakan aku tidak bisa membaca karena gelap. Bisa. Nah makanya tuh bocah tadi kan saya tanya, katanya buta huruf. Kalau buta huruf berarti nggak bisa baca. Lah di Quran 98 ayat 2 tadi membaca. Kapan dia bisa baca, kapan dia nggak bisa baca. Kembali ke topik aja, nggak ada orangnya, udah selesai. Iya. Hari ibu. Nggak kamu siapa tuh? Coba tekan masalah hari ibu hari ini. Sementara itu saya mau ucapkan selamat Hari Ibu kepada Uti Watimena, Bu Sofiatul, kepada emak-emak dan ibu-ibu. Selamat Hari Ibu. dan yang cerewet termasuk istri saya. Saya kebalik Pak, saya kebalik. Justru saya kalau bukan persoalan masalah apologetika, saya pendiam orangnya. Oh iya. Saya pendiam, nggak banyak bicara. Saya bicara kalau pembicaranya berbobot. Katanya. Nggak banyak bicara saya. Pak Bom jangan gitu dong Pak Bom. Halo, Sofiano kalau WA-an sama saya kadang saya bilang ini orang ininya kok
ininya susah banget ya ngomong ya. Kadang saya suka si Sofiatul ini kok susah banget ngomong ya. Irit ya, Iya, irit saya ya, irit. nggak banyak bicara. Sempat saya tersinggung. Kalau misalnya gitu. misalnya gitu, bis, ternyata. iya, memang saya nggak banyak ngomong saya di WA, nggak banyak ngomong. Kalau nggak ada yang sesuatu yang penting itu saya nggak ngomong. Saya di mobil juga diem aja tuh, gitu. Yang sebelah ngomong begini-begini, nggak ini. Saya lebih banyak kepikiran yang sesuatu yang saya tertarik dan penting. Nah itu baru saya bisa ngobrol banyak di situ. Nggak banyak ngomong. Saya kalau balas soal kerjaan aja, mereka ngomongnya panjang lebar dari A sampai Z, saya cuma jawab iya. Kadang teman-teman saya juga jengkel. Tahu nggak, seorang suami paling tidak suka sama istri yang begini. Ada ayatnya. Kita bahas ya. Nih. Epen ka, cupen toh. Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan dia suka bertengkar. Iya betul, pusing itu. Bisa dibunuh itu perempuannya. Suka bertengkar Pak Bombong. Iya. Bu Ciler, salah Bu Ciler, Bu Sofiatul. Salah lagi. Salah lagi nih. Ini Palidara ini ya. Parah ini. Arab mabuk ya. Palidara. Iya. Aneh-aneh aja. Aneh-aneh aja nih. Ada aneh-aneh aja nih. Halo. Malam. Selamat malam. Shalom. Palidara, Shalom. Sofi dan yang lain-lain. Shalom. Saya tadi barusan mabuk di channelnya Pak Emen. Oh kenapa? Derita lo. Ya, mabuk. Dari Talu bawa ke sini. Derita lo bawa ke sini mabok. Mabuk tadi dengerin tetangga sebelah itu yang kena usir. Kan kemarin saya bilang yang dikirim masuk ke roomnya Pak Bom ini adalah pasukan berani bodoh dan berani malu. Iya, betul. Ya kan? Dan berani mabok. Berani mabok kencing onta. Saya tadi betul di channelnya Pak Emen sama Pak siapa itu. Betul mabuk. Dia kan ngotot tentang Isa Al-Masih, kemudian tentang perumpamaan di Alkitab. Sampai saya bilang, kami di Kristen itu tidak pernah menggunakan tafsir. Contoh, perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan tentang anak yang hilang, itu bukan pengertian hilang secara fisik. Nggak seperti kalian, saya bilang. Mereka kan ngotot, Pak. Sampai saya mabuk jelaskannya, Pak. Pak, nggak usah kayak gitu, Pak. Kata-kata Yesus aja ya. Aku datang bukan membawa damai, melainkan membawa pedang, yaitu perpisahan antara orang tua dan anaknya begini-begini. Kan kita menangkap. Artinya kalau kita ngikut Yesus, artinya pasti akan akan ada kesusahan, ada kesalahan. Bukan pedang dalam arti untuk membunuh. Kan kita nangkep, Pak, kalau orang cerdas kan. Itu mereka nggak nangkep, Pak. Tadi juga kata-kata kita aja nggak nangkep. Tentang perumpamaan pengantin pria dan pengantin perempuan kan. Itu bukan dalam artian fisik, mereka ternyata menangkapnya secara fisik. Kan gitu. Makanya tadi ketika saya dengar tentang mujizat membelah bulan, saya pernah diskusi kalau nggak salah dengan Madia itu. Dia kan ngotot. Akhirnya saya tanya, seorang nabi ketika melakukan satu mujizat pasti ada manfaat. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Madia, manfaatnya apa Muhammad membelah bulan untuk manusia, untuk umatnya? Manfaatnya apa? Nggak bisa jawab dia kan, manfaatnya apa? Kan sia-sia membelah bulan. Capek deh. Ada, Pak. Enggak, bukan terbelah, itu gerhana. Ada gerhana bulan pada zaman Muhammad. Manfaatnya Kan ada, waktu Pak. itu saya bilang gini, Bu. Oke, saya percaya Muhammad membelah bulan. Saya percaya. Tapi pertanyaan saya tolong dijawab. Manfaatnya apa untuk manusia? Manfaatnya apa untuk orang Islam? Dibelah itu. Manfaatnya. Segala Ada, sesuatu Pak, manfaatnya, kan Pak. ada manfaatnya. Sebagai contoh. Manfaatnya sulap, Pak. Ya, Musa betul itu. membelah laut.
ketika Musa membelah laut, kan ada manfaatnya. Sehingga Bani Israel bisa melewatinya. Kan itu, segala suatu mujizat selalu ada manfaatnya. Nggak asal-asalan. Nah sekarang pertanyaannya, ketika bulan dibelah oleh Muhammad, manfaatnya apa untuk orang Islam? Iya kan? Manfaatnya aja, manfaatnya. Karena mereka ngotot bahwa itu benar. Oke, saya layani Anda benar. Saya percaya Muhammad belah bulan. Pertanyaan saya itu tadi, tolong dijawab. Manfaatnya apa? Capek belah bulan itu. Bukan hal mudah membelah bulan itu. Gergajinya susah. Ini karena hari ibu, jadi kita kasih perempuan dulu ngomong. Ya, selamat malam Ibu Eva. Selamat malam Pak. Ya, selamat Shalom. malam. Shalom, silakan. Apa yang mau disampaikan untuk hari ibu hari ini? Enggak, dari tadi saya menyimak, tapi itu orang udah pergi duluan. Ibu Sofiatul kan tanya Ka'bah itu artinya apa? Halo? Ya. Kalau menurut saya Ka'bah itu artinya ke bapak, Pak. Ka'bah. Kalau orang Sunda bilang. Iya, kalau sekarang Kama ya. Iya, kalau ke ibu Kama mau nyusu. Iya, kamu mau nyusu. Kalau Ka'bah, ke bapak. Minta duit. Iya, cari bapak. Kalau ke Ka'bah, minta duit. Kalau kamu minta nyusu. Minta nyusu. Nggak, itu dari tadi saya mau masuk, tapi semua orang udah pada pinter-pinter. Ya udahlah, saya menyimak aja. Itu anak nggak bisa apa-apa sama sekali. Enggak, pertamanya dia ngomong bisa bahasa Arab, Bu. Ternyata nggak bisa bahasa Arab. Udah gitu bahasa Indonesia pun dia bilang. Itu bukan bahasa Indonesia. Iya, ngomongnya pelintat-pelintut. Kalau saya pikir itu di belakangnya ada sesuatu gitu. Tapi disuruh kita emosi terus, kemudian nanti dihajar kalau ada salah ngomong. Kalau menurut saya. Enggak sih, sebenarnya kalau menurut saya begini. Dia itu emang udah di brainwash, Bu. Dan tapi sayangnya pengetahuannya sangat rendah. Jadi dia tuh tidak benar-benar mencari, istilahnya dia tuh beragama buta. Gitu loh. Intinya karena itu sudah didoktrin, mungkin agama keluarganya, mungkin keluarganya semua muslim atau Islam. Sehingga dia nggak pernah belajar. Ya, cuma dikasih cerita belajar aja begini gitu. Iya, yang pasti ini Islam agama di luar ini kafir. Allah tuh cuma satu, Allah tidak diperanakkan, yang di luar ini kafir, Allahnya 3. Nah, intinya begitu kalau menurut saya. Tapi dia tidak menyelidiki lebih lanjut, benarkah ini? Bagaimana sih sejarahnya Al-Quran ini bisa terbentuk? Nah, itu dia nggak belajar sampai ke sana. Orang saya tanya Ka'bah artinya apa aja dia nggak tahu, Bu. Itu kan sederhana sebenarnya. Nggak masuk ke sana, Bu. Kalau menurut saya dari kecil ada tetangga orang yang kurang mampu, diajarin ini cuma di komik-komik aja, komik-komik Islam itu. Jadi dia bacanya di komik aja, bukannya baca di Al-Quran, bukan dibaca buku sekolah, cuma dikasih di baca cerita nabi-nabi gitu ya. Ini kisah nabi ini, nabi ini ada nih gitu ya. Ya, saya pernah baca itu. Kalau saya rasa ini waktu saya masih kecil baru belajar bisa baca. Udah baca itu. Mereka nggak tahu ternyata itu nggak ada di dalam Quran. Nggak ada, iya makanya saya juga setelah ikut-ikutan ini, dengar-dengar ini baru tahu, Bu. Tadinya juga saya percaya seperti mereka itu tadi yang si anak kecil itu. Ya udah, Bu, silakan yang lain. Makasih Pak Bom. Ya, silakan Mbak Uti Watimena, silakan. Mbak Uti. Perasaan baru ngomongin Bu Uti tadi, Pak. Orang yang nama langsung. Gak ada suara. Oke, Margum, silakan, Mr. Gum. Ya, selamat malam buat kita semua. Shalom. Sebenarnya kalau mau dikatakan bahwa Muslim ini dilematis, memang betul-betul dilematis. Seperti yang tadi Pak Arab Mabu katakan, bertanya soal Isa, soal Yesus, itu sudah berulang kali ditanyakan.
Terus Bosavia tuh lagi mempersoalkan tentang Ka'bah. Dan banyak sekali persoalan yang membuat Muslim itu dilematis, mau percaya atau tidak. Tapi ya namanya sudah di brainwash ya pasti seperti itu, seperti si siapa? Jack Fair yang tadi itu. Terus dia bilang tadi bahwa Tuhan apa tadi, Tuhan kita kenapa itu? Ada ayat-ayat, ada kitab ini, kitab kita itu penuh dengan porno kah, hal porno. Tapi begini, dia bilang seperti itu, tapi dia tidak tahu bahwa para pengemis, para polemikus Muslim yang selalu ngemis-ngemis itu selalu datang kepada Alkitab untuk mencari nubuatan bagi Muhammad. Jadi kalau itu adalah kitab bokep atau Alkitab adalah kitab porno, ya sudah berarti Muhammad itu memang otaknya porno. Seperti itu. Itu kesimpulan yang logis. Maksudnya kalau misalnya dia mau mengatakan bahwa Alkitab itu. Jangan Mergum tanggung jawab nanti kalau bicara ya. Hati-hati jangan bicara. Iya, maksudnya tidak. Maksudnya saya katakan kalau dia bilang seperti itu, kesimpulan logisnya seperti itu. Saya tidak hati-hati kata-kata jaga ya. Iya. Oke. Bertanggung jawab, nanti Anda yang bertanggung jawab sendiri ya. Iya, tadi dia ngomong Alkitab kitab porno. Iya, kitab bokep katanya, Bu. Katanya begitu. Ya, biarkan aja. Dia bilang Alkitab porno, biarkan aja. Gak usah. Iya. Itu saya. Ternyata Alkitab yang dibilang porno, kitab Kidung Agung, dia mengklaim ada nama Muhammad di kitab Kidung Agung. Biar aja usah tuh, biar gak usah kita bicara singgung-singgung mereka, gak usah. Kita bicara aja kalau mereka masuk baru kita bicara, gak usah. Oke, itu saya Pak. Iya. Oke. Arab mabuk sudah, silakan Mbak Uti. Mbak Uti ini. Mbak Uti. Oke. Kasihku bicara ibu aja hari ini, ibu-ibu gimana, sudah masak atau belum? Tanya saja ibu-ibu. Loh, siapa yang turun ya? Mbak Sofiatul masak apa tadi Mbak Sofiatul? Kok pernah masak Pak? Makan sushi tadi kita. Sushi? Iya, saya suka sekali ikan mentah ya. Ya, sashimi. Ya, sashimi. Ikan apa? Ikan tuna? Enggak, saya nggak suka tuna. Salmon. Salmon. Makan dengan jeruk dengan itu. Ini kayaknya Bu Linsi mau masuk, Pak. Ya. Ini ada tempat kosong. Silakan masuk ya. Oh, ada tempat kosong. Saya keluar aja, Pak. Saya nyimak aja di luar, Pak ya. Terima kasih. Selamat malam. Ya, malam. Ya, silakan mau masuk siapa tadi, Bu Sofiatul? Coba sebentar ya. Anas, signalnya kurang bagus, Anas. Device not connected, saya nggak bisa angkat, Anas. Ya, silakan. Aduh, mau Natal. Natal telah tiba. Dari Amerika Serikat belum. Dari Australia, Amerika belum. Belum kabar. Dari Belanda, Amerika Serikat. Ya. Pak Bomom rekeningnya masih buka dolar. Masih tunggu nih dari Amerika Serikat. So tunggu nih dang. Tanggal 23. Semua Natal ini. Mana nih Anas? Kok mereka, Bu tahu nggak? Satu hari ini mereka WA saya loh. Banyak sekali WA ini. Dari orang-orangnya Zuma, dari orang-orangnya Risto. Tapi nggak nongol, Pak. Nggak tahu. Mereka kok hanya komentar-komentar kok berani masuk. Aneh. WA saya bilang Pak Bobom pengecut lah. Ayo masuk. Aduh, ini Anas juga. Signalnya mau kejar ya. Oh, LS. LS dari luar negeri kapan? Selamat malam, LS. Selamat malam, LS.
Dari tadi menyimak seru. Ya ini Bu Linsi Wah, dikasih tahu. dari Amerika ini mau kasih hadiah Natal buat Pak Bombo. Ya, selamat Natal semuanya. Selamat ibu-ibu. Selamat ibu-ibu. Selamat Hari Ibu. Hari Ibu. Buat ibu-ibu. Ya tadi itu si anak kecil itu memang sudah apa ya? Karena saya juga kan dulu Islam. Sudah menjadi ya kalau dibilang brainwash, iya brainwash. Jadi mereka sudah dididik sejak kecil untuk percaya saja apa yang dikatakan oleh ustadz dan tidak boleh komplain, tidak boleh bertanya, dan kita tidak boleh mempelajari Quran sendirian seperti itu. Jadi kalau sejak kecil itu diberikan pengajaran seperti itu sudah melekat, istilahnya stempelnya itu sudah stempel apa ya, berkarat. Ya, sulit untuk istilahnya menghapuskan karatannya itu ya, kecuali kalau si anak itu sendiri, gue mau tahu apa bener nggak sih yang kata Bu Sofi, bener nggak sih nih apa kata Schiller, bener nggak sih, kalau anak itu sudah mulai membuka diri, gue mau tahu, nah baru itu dia akan dibukakan oleh Tuhan. Tapi kalau selama anak itu merasa gue bener, apa yang kata Ustadz gue bilang pokoknya bener, nah itu dia tidak akan menemukan apa hidayah ya istilahnya kalau Islamnya begitu. Jadi harus ada kemauan juga dari anak tersebut untuk mau tahu, gue mau tahu nih bener nggak sih. Tapi saya percaya ya suatu hari dia akan dibaptis kok. Ya dia sudah mulai mempertanyakan, sudah mulai dibombardir dengan pertanyaan. Kalau memang dia cerdas, dia pasti akan bertanya. Karena bertanya adalah tanda-tanda otaknya berjalan. Tanda-tanda kecerdasan. Ya. Itu aja tadi. Tadi salut dengan kawan-kawan ya. Jangan sampai emosi ya kalau sama anak-anak seperti ini. Diketawain aja Bu. Nggak kuat, udah dikasih tahu Nel. Jadi memang kalau orang dilatih menghafal ya, kayak kita dulu ya waktu itu, kalau kita takut sama guru, apapun yang guru omongin, sekarang saya tahu loh. Ternyata semua yang diajarin sekolah itu belum tentu betul. Salah satu contohnya teori evolusi. Itu nggak betul. Setelah saya mempelajari militer nggak ada itu evolusi ternyata. Yang mereka temukan ternyata fosil-fosil binatang. Dari situ mereka bisa membangun satu cerita bahwa yang ditemukannya adalah Pithecanthropus erectus. Saya bingung, berarti saya sekolah mahal-mahal, lu bayar cuma dibohongin sama guru doang dong. Dan kita nggak pernah berpikir dari mana ya informasi itu. Nah, karena kalau orang diajarin untuk menghafal, itu dia mematikan otak aktifnya. Dia nggak bisa berpikir. Tapi kalau kamu bertanya, kamu kasih pertanyaan, dan orang itu bertanya, dengan pertanyaan itu dia akan aktif otaknya, dia berpikir. Otomatis. Karena kalau kita memberikan pertanyaan pada orang, dia harus menjawab, otomatis otaknya akan langsung aktif untuk berpikir. Jawabannya apa ya? Dia akan cari tahu. Tapi kalau menghafal, itu mematikan otak aktifnya. Dia pasif jadinya. Nah itulah yang perlu dirubah paradigma daripada generasi milenial Indonesia. Itu tugas yang sangat berat. Tugas yang sangat berat, terutama orang Islam itu sangat mendewakan yang namanya hafalan. Padahal kalau kita bicara dunia barat, menghafal itu merupakan taraf berpikir paling rendah, setingkat gorila. Jadi binatang itu bisa diajar untuk menghafal, itu tingkat berpikir paling rendah itu menghafal. Nah sayangnya, karena ini tingkat berpikir paling rendah ini didewa-dewakan, mereka nggak bisa naik pada taraf berpikir yang lebih lanjut, yaitu mengevaluasi informasi. Nggak bisa. Jadi informasi yang diterima itu telan mentah-mentah, semua ini benar. Sehingga emosinya naik mereka. Cepat sekali tersulut emosi. Sayangnya begitu. Gitu. Makanya harus kritis, teman-teman, harus kritis ya. Gitu, harus kritis. Saya kalau misalnya di gereja, pendeta khotbah, saya bisa ngerti, abis selesai khotbah saya ngomong sama teman saya bilang, ini tadi pendeta nih khotbah nggak sesuai loh sama Alkitab. Dia bilang, kok bisa? Gua tunjukin, ini begini.
Oh gitu ya, iya. Ada melesetnya dikit sih. Gue bilang, ini nggak sesuai dengan Alkitab yang dia khotbahin. Nah itu harus kita berpikir kritis begitu. Jangan telan mentah-mentah semuanya. Gitu. Karena itu mesti belajar. Makanya kadang-kadang teman saya nanya, kenapa khotbah pendeta di gereja aja nggak cukup buat lu dan lu masih harus belajar? Karena nggak cukup buat saya. Tetapi sekarang setelah kita selama beberapa tahun ini mengalami, dia bilang bener kata lu katanya. Sekarang dia beli banyak buku-buku dan dia mulai belajar. Jadi makanan rohaninya tidak tergantung pada pendetanya, tapi pengetahuannya semakin luas. Nah orang yang pengetahuannya semakin luas, itu cara berpikirnya berbeda dengan orang yang hanya tahu itu aja. Makanya kalau kita melihat ketika kita bicara dengan orang yang pengetahuannya cuma itu pokoknya dia tahunya Quran bahasa Arab, udah itu doang. Itu jawabannya akan berbeda dengan orang yang mempunyai pengetahuan yang luas. Jauh banget. Nanti Anda, para pemirsa YouTube betul, akan bisa Bu Sofi. melihat Kalau di dan Kristen merasakan. kita diajarkan untuk menjadi kritis ya. Betul, berpikir kritis. Makanya Tuhan mengatakan study to show yourself. Ya, belajar. Benar, study to show yourself approved. Ya, study to show yourself approved unto God. Jadi Rasul Paulus mengatakan kamu itu harus belajar supaya kamu nggak mempermalukan Tuhan kita ketika kamu bicara mengenai firman Allah. Nah, kebanyakan kalau saya melihat kebanyakan orang Kristen ya, jangan sampai kayak Jack Fair tadi ya teman-teman, Anda masuk, Anda harusnya posisinya bertanya, jangan menghakimi. Kalau Anda masuk posisi Jack Fair tadi menghakimi, oh Alkitab kita porno, artinya Anda udah masuk ke kancah perdebatan dan menantang iman Kristen. Anda harus punya senjata. Jangan kalau ditanya apa-apa kayak Jack Fair nggak ngerti. Nah ini menjadi cerminan buat orang Kristen. Orang Kristen kalau begitu masuk ya ke roomnya Zuma, ke roomnya siapa, kalau posisi mereka mau berdebat, ternyata ilmunya nggak ada. Anda akan dibolak-balik kayak sate. Ya. Dan Bu Uti juga sudah melihat itu. Harus paling enggak modalnya seperti Bu Uti nih. Anda ngerti Alkitab. Ya, Anda ngerti dari mana Alkitab kita ini berasal. Ketika mereka bicara mengenai Markus 16 ayat 9 sampai 20 bla bla bla, mereka bicara manuskrip, mereka bicara Textus Receptus, itu kita mesti ngerti karena kancahnya sudah perdebatan, diskusi agama. Bukan penginjilan. Gitu. Jadi saya juga heran kadang-kadang orang Kristen masuk ke kancah apologetika tanpa pengetahuan sama sekali gitu loh. Jadi kayak Anda perang gak bawa senjata. Jadi Anda mengatakan, hey kill me, bunuhlah aku gitu. Jangan teman-teman, karena Rasul Paulus 2 Timotius 2 ayat 15 mengatakan study to show yourself approved unto God. Supaya kamu tidak mempermalukan Tuhan kita. Jadi kalau kamu masuk ke kancah apologetika, kamu tanpa bekal, tanpa belajar seperti Rasul Paulus, kamu mempermalukan Tuhan. Mempermalukan banget, bukan mempermalukan Tuhan, mempermalukan orang Kristen juga. Orang Kristen nggak boleh kalah debat, karena itu mengatasnamakan Tuhan. Ya, sekali kita kalah debat, dikiranya memang itu seperti itulah gitu loh. Jadi orang Kristen juga kan yang lemah-lemah iman akan gini loh, bahaya loh sebetulnya ini. Ya dunia apologetika ini bahaya. Saya kasih Anda contohnya teman-teman Kristen, kalau Anda masuk di dunia apologetika, ini bukan penginjilan ya, kita nggak bicara penginjilan. Kita bicara apologetika, ranahnya ini sudah diskusi agama, lintas agama. Pengetahuan Anda itu harus banyak. Harus banyak. Ya, setiap hari Anda harus belajar dan menambah informasi-informasi yang baru. Makanya ketika Yesus umur 12 tahun dia berdebat, dia berapologetika dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang heran, ini anak belajar di mana gitu. Karena hikmatnya begitu luar biasa. Begitu juga dengan Rasul Paulus. Ya, ketika dia berapologetika itu study to show yourself. Makanya Rasul Paulus sudah mengatakan kamu harus belajar. Ya, seperti Imam Ezra 10. Di Ezra 10 dikatakan Ezra itu determined, menetapkan dirinya untuk mempelajari Taurat. Dia berkehendak kuat untuk belajar Taurat supaya dia bisa mengajar. Supaya Anda kalau mau mengajar, Anda harus belajar dulu. Nah, teman-teman Kristen kebanyakan emosi, konyol, nggak mau masuk ke link-linknya orang Muslim, tapi senjatanya nggak ada. You know nothing. Gitu ya. Ditanya ya, Lukas 19, Yesus nanti mengutuk, dia nggak bisa jawab. Saya setuju dengan Ibu Sofiatul. Banyak tuh pendebat Kristen nggak punya ilmu, berani masuk ke sebelah, dimainin. Itu. Saya setuju. Iya. Banyak sekali, banyak. Benar, Bu. Jangan ya, teman-teman Kristen, lebih baik Anda mendengarkan YouTube seperti Pak Bom Bom, Bu Uti. Anda belajar dulu, pelajarin dulu gitu loh. Ya. Saya 4 tahun, teman-teman. Bukan saya asal ujuk-ujuk. Itu bukunya Islam kalau Anda mau tahu itu banyak. Buku Islam itu lebih banyak loh teman-teman. Belum kalau Anda
baca mengenai Alkitab, banyak lagi dan itu belum semua kita pelajarin. Baru begini. Iya, betul juga. Jangan begini, masuk Bu, ke kolam kalau Anda belum belajar berenang, itu saran saya. Baru begini, Bu. Yang mereka bahas kan Alkitab. Nggak usah kita masuk sebenarnya ya. Yang dibahas itu kan kitab kita. Seharusnya mereka yang bertanya di kita, bukan kita bertanya sama mereka. Kalau punya Alkitab kita bertanya sama mereka, berarti Alkitab ini kita belum sempurna. Berarti kita pergi mencari pembenaran di sebelah. Seharusnya kita nggak usah perlu masuk. Kalau mereka bahas, pasti mereka sendiri pasti tidak akan rame. Dan mereka berpikir bahwa, kenapa sih bahas-bahas Alkitabnya orang? Itu kalau penontonnya. Jadi kalau mereka justru masuk sini, mereka menunjukkan bahwa mereka pintar. Nah, masuk sinilah. Ya, kita tunggu ya. Pendapat-pendapat kayak tadi WA saya, yang mulut congor-congor itu, Nandar. Tadi hari ini Nandar telepon saya. Tapi mumpung karena saya mungkin tidur ya, memang saya tidur, saya nggak angkat. Nandar kalau dengar masuk ya Nandar ya. Kita diskusi coba saya tanya Anda. Nandar masuk Nandar. Ini ada bel-bel saya dari tadi ya. Saya tidur waktu sore. Ya, bel-bel saya. Jadi teman-teman, saran saya nih Pak Bom, dunia penginjilan itu adalah semua orang Kristen harus melakukan amanat agung. Tapi dunia apologetika tidak semua. Ingat ya teman-teman, tidak semua orang bisa masuk ke ranah apologetika. Anda harus punya senjata yang kuat untuk masuk ke situ. Iya. Lagi pula kalaupun kalau saya boleh bicara ya, kalaupun kita punya pengetahuan gitu kan, punya pengetahuan dari dua sisi, dari agama Islam dan Kristen, tetapi cara kita berapologet gitu ya, cara kita misalnya lembek, cara kita misalnya kita mengalah gitu kan, nah itu juga akan terlihat seperti orang nggak tahu apa-apa. Padahal misalnya kita tahu dia ngomong salah, cuma kita lembek, kita nggak mau mempertahankan kebenaran kita gitu, kita menerima aja. Itu juga akan merugikan loh. Bisa orang lain bisa melihat, wah sepertinya benar nih orang-orang mereka benar ya, soalnya kita nggak keras gitu. Jadi selain kita punya pengetahuan, kita juga harus tahu teknik kita dalam berapologet. Itu loh. Dulu saya waktu mulai berapologet itu saya masuk di WA dan waktu itu saya hanya berani bicara Alkitab. Tetapi setelah itu saya lihat loh enak banget kalau Alkitab terus yang dibahas. Akhirnya sekarang saya mau membuka diri, saya mau belajar Al-Quran. Ya saya mau belajar, saya buka-buka walaupun bahasanya saya nggak tertarik untuk belajar bahasa. Yang penting saya tahu ininya ayat-ayatnya. Karena buat saya doktrin itu bukan bahasa. Jadi dalam Ibrani juga saya nggak terlalu tertarik. Walaupun saya pelan-pelan belajar bahasa Ibrani. Tetapi kita harus tahu doktrin. Doktrinnya itu harus kita tahu, harus dari dua-duanya. Jadi dulu nggak seimbang kalau saya debat tuh nggak seimbang. Saya hanya menjawab gitu. Dan orang lain juga melihat kalau kita nggak berani menyerang mereka, akhirnya orang lain melihat bahwa memang kita nggak berani masuk ke ranah mereka. Lalu kita hanya membela diri. Orang yang melihat bahwa membela diri itu akhirnya memanglah dia salah, dia cuma membela diri kok gitu. Saya belajar juga dari situ. Saya nggak boleh hanya membela diri, saya juga harus bisa berani menyerang gitu. Cuma masalahnya ini kan kita ada undang-undang ITE ini ya, jadi agak sulit buat kita orang-orang Kristen untuk sebebas mereka. Tetapi minimal kita harus tahu juga doktrin mereka. Minimal kita harus tahu Qur'annya aja, isi Qur'annya itu ngomong apa sih gitu. Jadi sekarang saya tiap hari saya buka, karena saya udah nggak mau lagi pakai cara yang lama, nggak efektif gitu loh. Ya Kristen aja yang diserang tuh nggak efektif. Jadi saya minimal saya tahu aja ayatnya gitu. Sejarah mereka saya juga nggak terlalu banyak ya, saya lihat Sofiatul yang tahu gile bener ya, tahu sejarah segala macam, dan itu juga saya harus belajar. Seorang apologet itu ya pekerjaan juga ya, harus mengembangkan diri, harus tahu teknik, dan harus minta pimpinan Tuhan. Itu juga yang paling hebat itu minta pimpinan Tuhan. Sebelum kita sebelum kita berdialog, kita harus berdoa. Itu sepertinya sepele ya, kalau kita udah punya pengetahuan, tetapi enggak juga loh teman-teman. Doa loh yang paling itu. Kalau kita nggak berdoa itu sepertinya kita mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi kalau berdoa itu omongan kita tuh mengalir aja loh. Abdul ya? Hadi masuk Abdul. Pak Bambang dengar saya ngomong nggak sih Pak Bambang? Nggak, Abdul Hadi singgung Mbak Uti. Katanya. Kenapa? Abdul ada di live chat singgung Mbak Uti, selama kalian mempertuhankan manusia maka kalian akan tetap jadi orang bodoh. Tuh Abdul mukanya. Yang bodoh. Males yang ngurusin.
mempertahankan manusia, maaf ya, pret gitu ya, manusia mana yang kita sembah gitu. Ya kalau kamu mengatakan manusia, manusia mana? Mana mayatnya gitu loh. Yang punya mayat, yang ada jasadnya, yang ada kuburannya itu Nabi Anda. Tuhan saya nggak ada mayatnya, nggak ada jenazahnya di muka bumi ini. Cuma dia satu-satunya. Di alam raya ini yang nggak ada jenazahnya. Itu harus dipikirkan, harus tahu itu. Enak aja bilang manusia. Iya. Kok palihdara signalnya lemah ya? Terlempar terus palihdara ya? Kenapa palihdara ya? Walat, Pak. Kan ngomongin orang ngejar-ngejar ekor sendiri. Nah, dia kena sekarang. Ya. Sebentar. Makasih ya buat Ibu Elita dari Amerika Serikat, Ibu Gembala. Sudah ada kasih connect di sini. Pak Bobom tenang. Sudah ada cemilan dengan bajunya mau dikirim. Loh, yang kemarin nggak cukup, Pak. Iyalah, dari Amerika Ibu Elita, kan Ibu Gembala juga. Itu yang kemarin nggak cukup. Nggak cukup lah. Mau Pak Bobom badannya besar, pada cemilan mana cukup. Astaga, babi satu ekor nggak cukup. Baru mana cukup? Sampai tahun baru. Pak Bobom kalau mulut diam, kalau sudah nggak tidur, udah tidur ya nggak makan. Kalau sebenarnya begini pasti makan. Tuh, siapa? Ini teman-teman ini tadi kok WA, telepon saya kok nggak berani masuk ya. Mereka bilang, kalau Pak Bobom bisa, kita mari bahas Alkitab. Soalnya aneh ya. Kalau memang mereka mau bahas Alkitab, masuk di channel saya dong. Kan saya punya channel. Kecuali saya nggak punya channel. Masuk dong ke sini bahas Alkitab ya. Jangan Anda congor-congor aja. Dibilang Mbak Uti nggak ada apa-apanya, Mbak Sufiatul nggak ada apa-apanya. Loh, apalagi Ciler yang nggak pernah muncul-muncul. Kalau Palidara dibilang, Palidara itu hanya tahu bahasa Ibrani aja, nggak tahu apa-apa. Gila. Makanya saya bilang ya udah, kita ngobrol, masuk ini aja udah kita satu-satu, nggak usah. Palidara silakan tanggapi tuh si nandar mereka itu si Aristo. Kalau mereka ingat nama kita, Pak, berarti mereka segan sama kita, Pak. Iya. Itu aja. Tapi ngomong-ngomong, si Ari kemana ya, Pak? Udah lama sekali nggak muncul ya? Kayaknya udah dibaptis tuh. Iya, sepertinya. Mudah-mudahan gara-gara itu, Pak Ciler. Gara-gara apa? Terakhir, gara-gara menyusui pria dewasa itu loh. Fatwa di Mesir. Iya. Mau videonya nggak saya kasih nih? Itu terakhir ya? Itu terakhir. Ada Pak Jeki Sembiring di situ. Oh, iya udah lama sekali. Udah sebulan ada kayaknya dia nggak muncul ya? 2 bulan. Iya, sebulan. 2 bulan. Hampir 2 bulan. Kapok dia. Nah, Anas ini, Anas, selamat malam, Anas. Selamat malam, Anas. Kok orang yang di live chat ini kok ngoceh terus ya? Masuklah. Nih saya kirim link ya yang di ini live chat ya. Kepada anak keluar-keluar di sini, ya lebih baik masuk kita gabung. Ayo kalian kita mau ya Mbak Uti ya masalah perempuan ya. Kalau di Kristen gimana, ibu-ibu bagaimana, yang di seberang bagaimana? Bagaimana caranya? Harus Mbak Uti belajar sama Mbak Sofiatul bagaimana punya suami perempuan 4, istrinya 1, suaminya 1. Perempuan tuh gimana menjadi seorang ibu, bisa melayani suami 1. Kira-kira ada nggak rasa perasaan gimana pada waktu malam ini suami saya tidur sama orang lain, terus sama ini. Kira-kira gimana ya Mbak Uti ya? Kalau Mbak Uti jadi perempuan yang begitu, seorang perempuan yang begitu. Saya sedikit Pak, Kalau di Kristen, wanita itu adalah penolong bagi suami, kan gitu ya Pak? Kalau kita kan istri kita itu adalah penolong kita. Itu yang kita baca di Alkitab. Dan bukan tempat bercocok tanam, Mbak. Nah, kalau di kita sebagai penolong. Bercocok tanam, lo kata kok tanaman. ada ayatnya Bu Sofi yang mengatakan bahwa wanita itu adalah tempat bercocok tanam.
Kalau kita kan penolong, bukan tempat bercocok tanam. Tadi Pak Bom menceritakan ada yang perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Ya harap diingat aja bagi kita para laki-laki, bahwa perempuan itu diambil dari tulang rusuk, bukan dari tulang punggung. Jadi namanya tulang punggung itu tetap laki-laki gitu loh Pak. Itu aja tambahannya. Itu kancingnya menggonggong aku udah lewat. Itu kancingnya menggonggong kalau enggak. Ini Aditya baru WA, Aditya. Iya, Pak. Aditya bilang begini, Mbak Uti. Saya siap nantang pendebat Kristen H2H. Terus saya bilang masuk ke sini aja. Main keroyokan. Ya udah, kamu masuk sini aja. Nanti saya dan kamu aja. Ayo, masuk sini Aditya, ya. Ya, tapi nanti saya tanya kamu jawab satu aja. Saya mau tanya sama kamu ya. Kamu tanya saya Alkitab banyak. Kamu kan pintar Alkitab kan? Otak kopong banyak permintaan. Iya, anak-anak begini, anak kecil kayak Aditya, katakan hari Natal 25 Desember gimana? Ini belum Natalin Aditya. Kalian tuh hanya punya channel-channel pemfitnah saja itu, channel-channel bodong itu ya. Channel-channel yang gak berguna, bikin malu saja. Kalau Anda memang hebat ya, kalian ya, dol. Kalau kalian memang bisa buktikan bahwa Yesus adalah bukan Tuhan, sini, masuk sini. Jangan kita yang ke sana. Kita yang punya Alkitab kok kali kita yang harus ke sana. Itu namanya ngemis. Kalian yang mengemis ke sini, ya. Mau bahas Alkitab. Kita nggak perlu. Ayo sini patahkan kami punya Alkitab. Sini channelnya. Kalian datang ke sini. Ayo, kalau merasa kalian terusik, kalau Alkitab itu salah, ayo sudah ke sini ya. Kita bahas Alkitab ya. Aneh-aneh aja lu. Oke, selamat malam. Tembaga. Wih, nama Tembaga ya. Tembaga. Aneh-aneh aja loh. Salam Pak Bom. Salam. Iya, salam Pak Bom. Ya. Apa kabar Pak Bom? Sehat selalu ya Pak Bom ya? Iya, puji Tuhan sehat-sehat. Diskusinya asik. Cuman saya mau bertanya sesuai topik aja Pak Bom. Bantu Pak Bom ayat yang untuk menegur keras seorang istri yang tidak hormat dan patuh pada suami. Itu ayat apa aja Pak Itu Bom? Efesus 5. Ini sudah ada dari tadi Bapak ikut khotbah enggak? Ada tulis enggak? Agak di penghujung dari saya masuk. Nanti nonton kembali. Kemudian di sini ya, ini nih. Silakan ayat ini. Silakan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti maaf. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Oke Pak Bom. Ya. Terus aja ke bawah. Iya. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Dari istri itu harus tunduk sama begini suami. Pak Bom, ada juga enggak ayat yang seperti buat istri yang tidak hormat murka Tuhan gitu? Wah, Bapak mau cari yang enak-enaknya ya. Ini saya sudah peringatannya. Nah, ini sama suami juga, Bapak juga harus ini. Nih, suami istri. Iya, boleh Pak Bom. Saling Pak. Iya sama, semua di situ aja. Gak ada yang mau bilang, hai istri. Ini bukan ajaran sebelah Pak. Gak ada di sini bilang, hai istri, kalau kamu gak nurut suamimu, kamu akan dilaknat, akan di ini. Gak bisa Pak. Makanya mereka itu kalau begitu istri takut. Berarti suami mau ancam suami mau ancam istri. Kalau ada ayat-ayat yang macam begitu. Gak ada Pak ayat yang macam kita di sebelah begitu mau ancam-ancam seorang istri, gak ada. Di sini coba Bapak baca lagi nih 1 Petrus 3 nih. Nah. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Terus. Ayat 3-nya Pak.
Ya, terus. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Oke, terima kasih Pak. Amin. Tetapi Ya. perhiasanmu, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Mereka tunduk kepada suaminya. Oke Pak, oke. Itu dari ayat mana tadi Pak? Agak kecil ya, nggak nampak di sini Pak. Petrus ya Pak, 1 Petrus 5 ya Pak? Iya, 1/5. Oke. Nah ini Oke ya, Pak, terima kasih, itu saja yang mau sampai lihat 5 saya tanya ya. Pak. Dan suami juga, ini suaminya nih. Suami nggak boleh kasar sama istri. Kalau suami kurang ajar jangan, nggak bisa. Nanti doamu Iya terhalang. Pak, benar. Ya, saling menghargai. Jadi ajaran Kristen itu bukan kalau istri nggak turut suami, nanti Tuhan kasih ancaman. Suami, kalau kamu istri, kalau kamu nggak turuti suami, nanti kamu dilaknat. Jadi nggak bisa begitu. Ajaran Kristen bukan begitu. Iya Pak, ya Pak. Teman-teman, ya ntar. Teman-teman, Pak Ciler, Pak Penggugat, cari Ari ya? Iya. Kangen sama Ari ya? Ini Ari baru Iya, telepon Pak. saya. Ini Ari Oh. baru telepon saya, ini ada Ari yang masuk. Selamat malam Ari. Waduh, apa kabar Ari? Malam Pak Bobo, Pak Ciler. Lama nggak Apa nongol ya. kabar Ri? Lama Iya, enggak dengar suaranya. Iya. Maaf nih, sibuk Ari sehat-sehat banget. kah? Jadi, Ari sehat-sehat ya Ari? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah saya Oh, sehat. iya. Kebetulan Udah lagi lama sibuk nggak banget pupuk. aja. Ya. Iya, kangen dengar suaranya Ari ini. Udah Lama nggak diskusi sama Ari. Ari Iya. sibuk ngapain? Biasa Dagang, Bu, Bu. Lagi dagang. berdagang Bu, cari penghasilan biar jadi saudagar lah. Oh, kirain sibuk memecah perawan. Enggak. Aku udah punya 2 anak. Loh, katanya kesibukan laki-laki adalah memecah perawan-perawan istri-istrinya. Ya sudahlah, kalau kau sibuk berdagang, biar kau jadi kaya raya ya. Ya saya hello buat semua. Mohon maaf kalau misalnya belum bisa masuk lagi selama ini karena aku lagi sibuk banget. Jadi lagi agak susah bagi waktu karena kan kadang-kadang bisa sampai agak tengah malam. Jadi untuk sementara nggak masuk dulu kemarin-kemarin tuh. Ya Bu. Ya. Lu dagang apa tengah malam? Kalau malam-malam saya belanja Bu. Kalau siang-siang, Kalau siang? Ya siang dagang. Yang dagang itu kan ada anak-anak buah. Kalau saya pagi ya. Distributor. Ya kadang-kadang sebagai distributor juga Pak. Kadang-kadang ya buka toko juga lah. Pokoknya saya buka toko di Jakarta. Terus ada juga buat pedagang buat orang luar kota juga ada. Jadi tiap malam ya kayak gini rutinitasnya Bu. Jadi saya malam-malam belanja, siang-siang saya istirahat di rumah gitu. Kalau belanja malam dapat diskon ya? Iya kan? Enggak Bu, sama aja. Karena kan dunia saya itu kan memang dunia belanjanya itu kita malam, siang-siang konsentrasi untuk dagang. Jadi barang itu baru ada malam-malam Bu. Kirain kan ada midnight sale, tau nggak? Kalau di itu ada midnight sale. Jadi kalau lu belanjanya jam 12, iya lu belanjanya jam 12 malam kan lu dapat diskon. Enggak sih Bu. Itu ya untuk selamat Hari Ibu untuk semua wanita-wanita Indonesia. Terus untuk para ibu semua, semoga menjadi ibu-ibu yang hebat untuk anak-anaknya. Iya.
Halo, Pak, suaranya hilang, Ari, maaf. ya Ari, Iya, Pak. Ari selama ini belajar juga nggak ya? Belajar kayaknya ya, belajar Al-Quran lagi ya, mendalami ini kitab ya. Iya, betul, Pak. Ya, istilahnya Nah, saya waktu naik itu kan, gunung lah, Pak. Naik gunung, betul. waktu itu Ari kan bilang Tapi mau kalau belajar hadis. udah banyak, ntar saya turun gunung lagi, Pak. Oh begitu ya. Betul, Iya, betul, iya, iya. betul. Jadi memang salah satunya ya memang saya lagi sedang naik gunung, banyak belajar. Karena memang waktu terakhir itu saya coba tanyakan kepada guru saya, terus ya salah satu nasihat mereka ya itu harus banyak belajar gitu. Ya akhirnya saya lagi banyak belajar sih, Pak. Tapi Ari tiap malam nonton ya Ari ya? Kayaknya Ari tiap malam nonton monitor. Enggak, Pak, enggak. Jarang. Paling 1 kali seminggu atau 2 kali seminggu doang, Pak. Selebihnya saya nggak nonton, Pak. Oh iya, iya. Itu sudah tahu Pak Dani nggak? Pak Dani itu sudah giginya udah semakin ompong tuh katanya. Kan? Belum, Pak. Masih 8 cuman nggak tahu yang atas berapa, bawah berapa. 38. Pak Dani itu. Maksud saya kalau 8 di atas 2, di bawah 6 kan lucu ya, Pak? Kalau normal kan 16 ya, Bu ya. 16 atas, 16 bawah. 32. Ya, Ari Ya, mau gitu. tanya apa? Maaf, ini hari ini lagi sedang membahas apa nih, Pak? Ibu, hari Ibu. Kita lagi mau tanya kira-kira kalau secara pas mampu Ari kan ada, ya kan? Nah, Ari ada. Ari. Kan Ya, mumpung Pak. Ari ada, Pak Bomo mau tanya kan Pak Bomo kan Kristen. Kalau kami punya istri kan satu, kadang-kadang kami sebagai suami kami tanya. Ya, kalau kita kawin lagi kira-kira gimana? Nah itu langsung bilang, lama nanti saya bunuh kau. Maksudnya begitu soal istri. Nah yang mau tanya ini, kira-kira kalau di Islam itu gimana kalau istri-istri pernah tanya nggak? Istri-istri ngobrolnya gimana? Kalau suaminya satu, baru mereka berempat gitu, bagi ranjang atau gimana? Kalau jelaskan Ari, kira-kira di acara di ajarannya Ari ada dalilnya nggak? Kira-kira istri bagaimana sabar untuk suami gimana gitu? Tahan perasaan atau gimana? Iya, kalau yang setahu saya sih Pak Bom, karena kan memang pertama saya belum mempraktekkan. Yang kalau masalah hati pasti siapapun ada perasaan iri, ada perasaan sebel, benci, untuk di madu itu pasti ada. Cuman kan balik lagi, kalau di Islam itu kan seseorang itu bukan mencari dunia, mencari akhirat kan, Pak. Kalau misalnya pilihannya adalah kalau tidak mau, ya pilihannya kan bercerai. Cuman kan ketika dia bercerai kan mereka mau mencari apa gitu, mencari dunia kah atau mencari akhirat, kan ujung-ujungnya yang diminta kan kesabaran. Karena di dunia itu kan cuman umur 80 tahun, nggak lebih, kurang lebih ya 60 lah kurang lebih sampai 80 paling tinggi. Kalau di akhirat itu kan kalau dalam Islam selamanya, Pak. Jadi kalau memang mencari dunia ya nanti dunia dapat, akhirat enggak. Gitu. Dituntutnya sih kesabaran. Kalau namanya ada perasaan gak suka, cemburu dan sebagainya pasti ada. Nah, di Islam yang dituntut itu peranan dari suami adalah keadilan. Keadilan dari apa? Dari segi apa? Dari segi penggiliran dan giliran berkunjung dan nafkah. Itu harus adilnya di situ. Tapi kalau adil dalam cinta 100% tidak ada satupun orang yang bisa sama, Pak. Nah, itu nggak dituntut adil dalam hal cinta. Ya. Begitu, Pak. Maksudnya kalau seorang istri itu gimana ya perasaannya kalau malam ini? Kalau saya mau tanya Ari, apakah kalau orang Muslim itu istrinya 4 tinggal satu rumah atau gimana? Oh, nggak boleh, Pak. Justru di dalam Islam setahu saya itu tidak boleh mengumpulkan 4 istri dalam satu rumah. Oh begitu ya? Nggak boleh. Punya rumah 4 ya? Harus punya rumah 4. Walaupun rumahnya itu ngontrak semua,
yang penting harus satu rumah satu-satu. Loh, katanya kan dari ajarannya Ari kan harus minimal suami harus mampu. Iya. Rumah kontrak. Bukan Pak, mampu itu dalam artian harus mampu dalam memberi nafkah. Kan begini, kalau misalnya dia hanya mampu ngontrak setahun, katakanlah setahun rumah 30 juta. Tapi kalau beli rumah, harga satu rumah 500 juta. Kan nggak mampu langsung 2 miliar kan. Gitu. Kalau emang cuman mampunya ngontrak, ya ngontrak. Rumah mahal ya, kontrak di sana ya 300 juta 1 tahun ya. Mahal sekali ya. Kalau di Jakarta kan kalau Jakarta kan memang rata-rata mahal Pak. Dari 12 juta. Ada yang 12 juta, 20 juta, 40 juta juga ada Pak. Itu 1 Kalau tahun Jakarta atau 1 bulan? mahal. Setahun. Ah biasa itulah. Tadi Ari bilang 300 juta, makanya saya kaget. Iya Pak. Kalau ngontrak memang di Jakarta kan mahal. Kalau beli itu rumah ada yang 500 juta, ada yang 1M, 2M. Ah, kalau beli. Ya, kalau beli. Nah, adil di sini adalah dalam hal nafkah dan giliran berkunjung. Jadi kalau misalnya jadwalnya satu hari ya semuanya harus 1 hari. Jangan sampai istri pertama 1 hari, istri kedua 2 hari, istri keempat 1 minggu. Itu nggak boleh. Pernah nggak Ari lihat bahwa istri-istri muslimah gitu itu bertengkar gara-gara suaminya nggak melayani secara ekonomi? Kalau aku sih belum pernah lihat secara langsung ya Pak. Dengar juga belum. Kalau mungkin di dalam rumah ya mungkin pernah pasti ada, tapi kalau keluar mereka enggak. Berarti cara pembagian itu bagaimana suaminya kalau secara apa ya? Aduh, nggak tahu saya. Secara apa? Apa ya? Nafkah batin. Nafkah batin. Kalau nafkah batin itu ya terserah mereka sih Pak. Yang dituntut itu adalah pergiliran hari sama nafkah lahir. Misalnya istri pertama dengan 4 anak, katakanlah sebulan 5 juta. Jangan sampai istri keempat misal belum punya anak 5 juta juga sebulan gitu kan, itu nggak adil. Karena kan 5 juta untuk istri pertama untuk 5 orang, 1 orang istri dan 4 anak. Berarti harusnya kalau istri keempat 1 juta. Kalau istri kelima 5 juta, berarti yang istri pertama yang dengan 4 anak 20 juta gitu. Istilahnya pokoknya itulah keadilannya. Bukan sama rasa sama rata. Terus cara melayani secara fisik itu berapa hari? 1 minggu atau gimana? Nah itu kalau itu kan nggak diatur Pak. Kalau yang masalah itu terserah. Kayaknya Pak Bom ini ada niat terselubung. Enggak lah. Orang tanya kan ayat-ayatnya kan lengkap, karena hadis kan lengkap. Pak Ciler. Di sampingnya ada itu Pak Ciler, hati-hati Pak Ciler. Di sampingnya ada. Iya, nanyanya ada ibunya Bom. Kan begini. Di kitab mereka kan lengkap. Masalah makan ayam saja diatur. Makanya saya tanya, Cekiler ini gimana? Makanan ayam aja diatur kok gimana? Makanya saya tanya. Wajar kan saya tanya. Saya nanya ke Ari boleh ya? Boleh Ari? Iya boleh Bang. Iya boleh. Kalau di Alkitab kan disebutkan bahwa wanita itu adalah penolong yang sepadan untuk laki-laki. Nah, kalau di Al-Quran di surat Al-Baqarah 223, Pak Bom bisa share screen nggak Pak? Yang saya punya Pak. Ya. Nah, di sini disebutkan istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladang itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai,
dan utamakanlah yang baik. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Ini maksudnya gimana, Li? Sebagai ladang ini, tempat bercocok tanam gitu maksudnya? Ya Pak. Jadi bahwa kalau di dalam Al-Quran mengatakan bahwa seseorang itu tidak boleh menyalurkan syahwatnya kepada orang yang tidak berhak, dalam artian nggak boleh sembarangan orang gitu. Kalau memang dia mau melampiaskan syahwatnya hanya kepada para istri-istri mereka gitu. Jadi di dalam surat Ar-Rahman, di dalam surat Al-Mu'minun kan juga ada, Allah katakan walazina li furujihim hafidun illa azwajim aw ma malakat aymanuhum gitu kan, kepada istri mereka atau hamba saya yang mereka kuasai. Jadi nggak boleh digunakan kepada orang-orang yang nggak halal bagi mereka. Nah, perkara mau kapan saja itu kan di dalam Al-Quran jelas tadi dikatakan datangilah sehendakmu. Jadi mau pagi, mau siang, mau malam gitu. Bapak mau pakai gaya apapun juga boleh, Pak. Asal jangan sampai bukan pada tempatnya. Misal, maaf, maaf nih agak sedikit vulgar, oral itu nggak boleh. Kemudian melalui belakang, maaf, via belakang itu nggak boleh. Jadi seperti itu, Pak. Bapak mau gaya apapun, mau dari berdiri dan sebagainya atau apalah yang terlintas dalam pikiran Bapak, dia lakukan. Silahkan, halal, gitu, Pak. Jadi istri ini urusannya hanya untuk syahwat aja gitu, Ri, maksudnya? Dapur, sumur, kasur. Enggak juga lah, Pak. Tapi kalau dari ayat, salah satu kalau punya. Kalau dari ayat ini kan sepertinya istri itu hanya untuk tempat bercocok tanam aja gitu loh. Itu gimana, Ri? Kan. Itu dari ayat tersebut Allah menghalalkan seseorang itu untuk mendatangi para wanita dari mana saja dan kapan saja. Kapan seorang laki-laki berhasrat, ya silahkan. Mau di atas kendaraan, kalau orang bilang kendaraan bergoyang selama itu dengan pasangannya, ya nggak masalah, gitu Pak. Nggak ada larangan. Mau kapanpun, siang, malam, pagi, subuh, gitu. Mau pakai gaya apapun, silahkan. Oh gitu ya? Biar di atas motor juga ya. Nah, kalau istrinya nggak mau melayani, mungkin karena capek atau apa gitu, gimana tuh, Ri? Kan ini kan mendatangi istri untuk kapan saja dan cara apa yang kamu sukai gitu kan? Nah, misalnya kita datang ke istri kita minta jatah gitu, istri nggak mau, mungkin karena capek. Nah, kan kalau misalnya bapak satu, bapak pakai watermelon. Yang kedua, Pak. Enggak, Bu, kalau emang punya 4, Bapak punya 4, Pak. Bapak yang pertama nggak mau, ya udah Bapak datang yang kedua. Enggak, ada Bapak yang kedua nggak mau, Bapak datang yang ketiga. Jadi pakai nggak ada paksa, Pak, nggak boleh maksa. Ketika istri. Tapi hadisnya nggak mengatakan begitu, manfaatnya, Bu, salah satu manfaatnya kan seperti itu. Enggak, hadisnya mengatakan berbeda loh, Ri. Ntar ini hadisnya saya kasih ya. Bentar ya. Saya betul, bahwa para wanita, ya memang para wanita. Tapi begini Pak, hadisnya itu tidak mewajibkan wajib 100% wajib, Pak. Nah ini coba Pak Bom tolong share screen, Pak. Nah ini hadis Sahih Muslim 2596. Betul ya. Ini dan telah menceritakan dan seterusnya gitu ya. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,
jika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan, akan tetapi ia dalam kurung istri tidak memenuhi ajakan suami, hingga malam itu suaminya marah, maka ia dalam kurung istri mendapatkan laknat dari para malaikat sampai subuh. Ngeri juga ya, Ria. Itu kalau kondisinya, malaikat turun tangan gitu. Iya Pak, itu kalau Ya, ini kan kondisinya, penjelasannya kalau dalam kondisi istri itu nggak ada hal apa-apa Pak. Jadi nggak capek, beliau juga dalam kondisi nggak capek, nggak dalam kondisi sakit, nggak dalam kondisi apa, cuman gara-gara nggak mood doang Pak, itu kondisinya. Oh, itu nggak boleh Kalau ya? dalam kondisi Soalnya capek, sakit, oh itu nggak boleh nolak gitu ya? Soalnya ini malaikat turun ya. tangan loh ini. Loh, Pak, ketika seorang suami, Bapak kan kita sama laki-laki, kalau seorang suami itu sudah berhasrat, takutnya Pak, kebanyakan itu kan ketika suami ditolak, pelariannya kemana Pak? Ke diskotik. Diskotik akhirnya ketemu sama siapa Pak? Kan begitu. Nah, Itulah hidup kan salah satunya. hidup kan hanya Itulah bukan salah hanya satunya. untuk syahwat gitu loh. Bukan, kan Maksud saya saya bilang, begini. kalau Kondisinya kondisinya kalau misalnya sedang tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kayak sakit, capek dan sebagainya, itu memang para istri kalau bisa jangan nolak gitu, karena kan hanya karena nggak mood itu kan bisa diusahain. ya kalau misalnya pada saat tersebut sang istri nggak mau, dia kan nggak, mungkin suaminya nggak tahu bahwa istrinya seharian tuh sibuk ngurusin anak, ngurusin rumah, kan capek itu sebenarnya ya. Malam-malamnya suami minta jatah, ternyata istri lagi nggak mood lah ya, artinya karena banyak kerjaan siangnya gitu kan, dia nggak mau. Nah, kalau dari hadis ini dikatakan bahwa malaikat sampai turun tangan ini, laknat para malaikat sampai subuh nih, untuk urusan begituan aja tuh. Enggak Pak, itu kan di situ harus ada penjelasannya. Ada penjelasan secara rincinya. Jadi kalau penjelasan secara rincinya itu dengan catatan dia tidak terjadi hal yang di luar kendali kayak misalnya sakit dan sebagainya, itu memang kondisinya seperti itu, seperti hadis tersebut. Tapi ketika dia sakit atau dia capek dan sebagainya, itu disitulah antara suami istri itu kan harus ada komunikasi. Dia harus dikasih, misalnya suami dikasih tahu, oh saya lagi sakit, saya lagi capek banget gitu. Nah, para suami juga harusnya ngerti. Kalau laknat malaikat itu seperti apa ya, Rik ya? Malaikat melaknat itu seperti apa itu? Nah, itu walau-walau ya, Pak. Oh, nggak tahu ya. Oke. Iya, berarti berat juga jadi istri kalau kayak gitu ya. Lagi nggak mood dilaknat sama malaikat nanti. Malaikat turun tangan. Oke, dilanjut yang lain dah kalau gitu. Terima kasih, Rik. Terima kasih. Makanya Pak, kalau misalnya ada dua, kan saya bilang tadi, ketika ada dua atau ada tiga, Bapak nggak dapat dari yang satu, kan Bapak bisa yang kedua, datang yang ketiga. Waduh. Kan dikasih solusi kan. Urusan tempat tidur aja itu kalau begitu. Enggak lah. Maksudnya gini loh, di dalam Islam ada solusi-solusi di mana ketika seseorang laki-laki berhasrat, makanya saya bilang pasti ada solusinya. Gitu. Iya, saya udah 26 tahun berkeluarga. Ya, ada kalanya istri lagi capek, kita lagi pengen, istri nggak ngasih, itu juga nggak jadi masalah yang besar kalau buat saya pribadi ya. Itu bukan masalah sebenarnya. Artinya ya dia lagi capek, ya besok masih ada kok. Atau subuh-subuh kan pakai serangan fajar kan boleh saja, tapi kan nggak sampai malaikat turun tangan maksud saya. Makanya kan harusnya didiskusikan Pak. Ini kan sampai malaikat turun tangan melaknat itu loh, bunyinya hadis itu kan ngeri-ngeri sedap juga buat para wanita gitu maksud saya. Iya, betul. Okay. Makanya kan kalau di dalam solusinya ketika dia punya istri 3 atau 4 kan ada solusinya Pak.
Iya, makanya kalau seperti di Alkitab, di Kristen itu, istri itu adalah penolong yang sepadan. Artinya kita setara ini, Ri. Nggak ada yang superior lah. Memang disebutkan bahwa laki-laki itu adalah kepala keluarga, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Tapi kita sebagai kepala juga harus mengasihi dan menyayangi istri kita, sama seperti menyayangi diri kita sendiri gitu. Artinya kita tidak boleh juga menyakiti istri, bahkan sampai dilaknat begitu. Kayaknya terlalu kejam gitu loh. Itu maksud saya. Karena istri itu kan diambil dari tulang rusuk kita gitu kan. Artinya kenapa dari tulang rusuk? Karena kan kan kita sering ngusap-ngusap rusuk gitu kan, nyayang-nyayang kan gitu itu sebenarnya kan. Artinya seorang istri itu memang sebagai penolong yang sepadan, memang harus kita kasihi, kita sayangi. Istri juga harus hormat sama suami gitu kan. Kalau masalah urusan ranjang kan bisa dibicarakan. Toh kita juga bukan menikah 1-2 hari aja, bertahun-tahun sampai mati kan. Kalau di kita kan itu adalah ikatan suci sampai maut memisahkan gitu. Kalau nggak bisa malam ini, ya besok masih bisa, nanti subuh juga bisa gitu kan. Nggak sampai marah-marah gitu loh maksud saya. Tapi kalau laki-laki itu Pak, kelemahannya kan di mata Pak. Kalau kata orang psikolog ya, kelemahan laki-laki itu di mata, kelemahan wanita itu di kuping. Jadi kalau laki-laki kelemahan juga deh. Begini, kalau kita lihat ya, daerah yang pariwisata kayak Bali ya, kalau kita ke Pantai Kuta gitu kan, karena saya pernah tinggal di Bali, itu kan pakai bikini gitu kan, tapi nggak ada tuh yang memperkosa satu orang pun yang lagi pakai bikini. Justru yang diperkosa itu orang yang pakai pakaian lengkap, jilbab gitu, di pesantren gitu kan, yang diperkosa oleh gurunya itu. Kalau yang di Bali itu siapapun Pak, semua. Secara naluriah, laki-laki itu kelemahannya di mata. Iya, maksud saya begini. Begitu memandang sesuatu hal yang itu biasanya syahwat laki-laki itu langsung bangkit. Nah, buktinya begini, Ri. Makanya ketika laki-laki itu syahwatnya bangkit, makanya kalau ketika laki-laki syahwatnya bangkit, biasanya kan mereka tidak bisa terkontrol. Maka disitulah diminta peranan istri itu untuk membantu untuk dapat melampiaskan tempat pelampiasannya. Makanya kan kata Rasulullah begini Pak, ketika kamu berhasrat terhadap seorang wanita, maka pulanglah, karena apa yang ada pada wanita tersebut itu ada pada istrimu gitu. Ya itu kan dia seperti itu hadisnya. Kalau mata, jadi makanya maksudnya kan kalau misalnya tiba-tiba berhasrat, ya silahkan lakukan, tapi harus di jalan yang benar. Kan misalnya mata gitu kan, tadi Ari mengatakan. Nah, kita coba lihatlah pembuktiannya, bahwa nggak benar juga orang yang berpakaian mini itu akan mengundang untuk melakukan tindakan asusila gitu ya. Kita ambil contoh daerah pariwisata, asal pada tempatnya gitu ya. Daerah pariwisata seperti Bali. Bali itu sangat sedikit loh kasus perkosaan itu. Padahal kalau kita lihat ya, di daerah pariwisata seperti Bali, itu kan bule-bule itu semua kan pakaian mini-mini semua kan. Apalagi di Pantai Kuta itu. Ya kan? Tapi boleh dikatakan yang namanya perkosaan justru di sana itu sangat minim. Tapi ternyata kalau di tempat aku pernah baca tapi ternyata di tempat orang yang berpakaian syar'i seperti yang di kasus yang kemarin kita bahas ini di salah satu pondok pesantren, justru terjadi perkosaan bahkan sampai melahirkan anak gitu. Nah ini sebenarnya bukan mata kalau saya bilang ya, tapi otaknya yang kotor aja. Iya Pak, mau saya luruskan dulu, yang terjadi di Bandung itu adalah sekte Syiah, di mana mereka itu membolehkan namanya kawin mut'ah. Kawin mut'ah itu kontrak, dikawinin 2 hari, 2 minggu, 2 bulan. Sunni, bukan Syiah. Enggak Syiah, Pak. Kalau seperti itu nggak bisa dong dituntut itu laki-laki, kalau dia kawin mut'ah. Nah, makanya
Itu kan Loh, sebenarnya Syiah, ini cuman kan karena ini lagi kasusnya sudah persidangan. merebak, kasusnya sudah merebak dan udah sampai ada yang melahirkan 2 orang, akhirnya kan mereka Kapan? si ini dipenjarakan. 9 orang yang melahirkan. Oh iya, saya nggak terus terang saya tidak mengikuti berita itu sampai sedetail itu. Pokoknya intinya ada tetangga di sana yang mengatakan bahwa mereka Syiah dan saya lebih percaya itu. Nah, Nah, kembali itu adalah ke Syiah. pernyataan. Kita nggak bahas masalah ke sana. Yang Kembali ke saya pernyataan Ari tadi. pernah dengar ya berkaitan dengan tentang harfiah laki-laki, Pak. Ketika seorang laki-laki itu sudah terbiasa tidak melihat suatu hal yang terbuka, maka ketika dia melihat yang sedikit terbuka, hasratnya akan bangkit. Kalau ada laki-laki yang melihat sesuatu yang terbuka tidak bangkit, 100% saya yakini dia terbiasa melihat yang lebih vulgar lagi. Sudah terbiasa nonton yang lebih vulgar, jadi ketika yang hanya cuma terbuka sedikit, mereka nggak nafsu. Itu yang saya baca di sosiolog. Para sosiolog bilang begitu. Jadi ketika berarti kalau seperti misalnya Bapak melihat yang sedikit terbuka itu nggak nafsu, biasanya kata dia, Bapak udah biasa melihat yang jadi Ya, untuk melihat yang tertutup itu kalau Bapak nggak begitu, nafsu. berarti Jadi kalau orang-orang yang terbiasa tidak melihat sesuatu yang terbuka, begitu dia melihat terbuka sedikit, langsung nafsu. Berarti kalau begitu berpakaian syar'i itu salah, karena itu membiarkan orang untuk tidak Ini ke nafsu nih Pak. Waduh, topiknya wanita sampai ke nafsu nih. Aduh. Itu Pak. Lanjut kali darah. Ari, Saya baca begitu. Aciler, Orang yang terbiasa gara-gara melihat bicara begitu, Bu Sofiatul dan Mbak Uti lari. Kabur ya Bu Sofiatul ya. Sorry Bu Sofiatul. Mereka berdua lari katanya Mbak Sofiatul bilang salam buat Ari mau bercocok tanam. Coba perhatiin nanti private chat. Mbak Sofiatul bilang permisi ya, aku mau bercocok tanam dulu. Kalau kita ngomongnya nggak terlalu vulgar, iya Bu Sofi ngomong. Makanya Bu Sofi bilang permisi, aku mau bercocok tanam dulu. Kemarin Bu Sofiatul bilang permisi, aku mau goyang pohon kurma dulu. Bu Sofiatul ini lanjut. Yang paling darah silakan. Mantap. Kita tanya dulu teman-teman ya. Ya, Pak King David mana nih Pak King David turun? Nggak tahu juga, nggak pamit. Oke, kita sambut dulu teman-teman dulu ya, Pak Lidara. Pak Tembang. Ciler, mohon maaf nih. Saya nggak bisa lama-lama, Pak. Oke, Ri, nggak apa-apa. Makasih. Saya lagi mau berburu barang nih Pak, jadi nggak bisa lama-lama. Ari, kalau ada distributor beras, Ri, kasih WA-nya ke Pak Bom, Ri. Aku lagi cari distributor beras. Benar. Banyak Pak. Benar ini saya serius. juga jualan. Saya juga jualan beras yang dikawinin sama minyak itu loh, beras minyak itu yang sekarang lagi booming itu ada. Ri, nanti minta nomor WA sama Pak Bom, Ri. Pak Ciler. Ya. Nyari beras apaan? Mencari distributor beras. Iya, berasnya yang tipe apa? Pulan. Wah, banyak. Kenapa nggak ngomong? Lah, dari kemarin gua ngomong. Oke, nanti kita bicara. Kirain sih itu jadi distributor. Bukan, gua pabrikannya malah, Bos. Mau nawarin? Iya. Nanti kita lanjut Ari aja, Ari banyak temannya, ya Ari. Ya Pak, mohon maaf ya Pak, saya udah sampai tujuan. Oke. Makasih Ri diskusinya. Ya, sama-sama Pak. Maaf ya Pak kalau ada salah-salah kata. Maaf Bu Sofiatul, Bu siapa tadi semuanya. Udah nggak ada orangnya. Iya, mohon maaf tadi agak. Ya malam semua.
Malam, Malam, Pak. Malam, Ri.